Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3637 sampai bab 3640 dalam kegelapan. Beberapa sosok disembunyikan di hutan itu adalah 10 jenius teratas yang hampir kelelahan. Sejak mereka mengetahui bahwa sekte Qiankyu dijaga ketat di dekat divisi penekan iblis, mereka tahu bahwa jalan ini tidak dapat dilewati. Karena putus asa, dia harus bersembunyi di hutan. 10 jenius berencana untuk menunggu sampai para penjaga memiliki kelemahan sebelum menyelinap ke divisi penindas iblis. Diburu dan diburu selama berhari-hari telah mendorong kekuatan mental dan fisik mereka hingga mencapai batasnya. Jika dia tidak memupuk keyakinan dan ketekunan yang teguh melebihi orang biasa selama bertahun-tahun, dia akan pingsan karena kelelahan. Itu bukan pilihan jika kita terus seperti ini. Setelah fajar, kita akan mudah terekspos, Bailey. Waner merendahkan suaranya. Sangguan Tianfeng menghela nafas dan berkata, ada terlalu banyak orang dari sekte Qiankyu di sekitar, dan jika kita terburu-buru keluar, kita akan mati. Orang-orang lainnya menggelengkan kepala dan menghela nafas, dan mereka tidak lagi memiliki semangat tinggi, semangat 10 orang jenius saat itu. Kamu akan mati jika bersembunyi, dan kamu akan mati jika mencoba keluar. Lebih baik bertarung dan memberitahu divisi penekan iblis tentang situasinya jika dua dari mereka bisa keluar. Saya percaya Tianxi dan yang lainnya akan membalaskan dendam kita. Itu masuk akal. Jika kita keluar dalam 5 kelompok, kita mungkin memiliki kesempatan. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri? Saat 10 jenius bersiap untuk mengambil tindakan, suara wanita bercanda datang dari kejauhan. Suara ini begitu tajam hingga seolah-olah memecahkan gendang telinga orang. Hati 10 jenius teratas langsung tenggelam ke dasar. Gong Qiankyu, ini suara Gong Qiankyu, murid dari 10 jenius teratas menyusut tajam, dan mereka secara naluriah ingin melarikan diri. Jangan sia-siakan usahamu, kamu telah dikunci oleh pemimpin ini dan kamu tidak dapat melarikan diri. Sebelum dia selesai berbicara, sesosok hitam datang secepat kilat. Dalam sekejap, mereka berada di depan 10 jenius teratas. Tekanan energi yang mengerikan menyebar, dan area tersebut terlihat seperti hamparan merkuri. 10 jenius teratas tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi mereka tidak punya pilihan selain muncul. Jika saya melawannya, bahkan jika saya mati, saya tidak ingin disiksa lagi. Jiang Tianqiong hampir meraung. 10 orang jenius dulunya adalah makhluk yang sombong dan sombong. Gong Qiankyu menghancurkan kesombongan dan martabat mereka di tanah. Mengingat kehidupan yang tidak manusiawi itu, 10 orang jenius semuanya memiliki pandangan tekad di mata mereka. Benar sekali, biarpun kamu mati dalam pertempuran, kamu tidak bisa menderita penghinaan seperti itu lagi. Berjuang, 10 jenius membuat keputusan di dalam hati mereka. Gong Qiankyu mencibir dan berkata, jika kamu ingin mati, itu tidak mudah. Pemimpin ini ingin membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Bayangan hitam muncul dengan cepat. Li Zuyu dan Su Zetian tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dada mereka dipukul dengan telapak tangan. Tubuh keduanya terbang mundur lebih dari 10 kaki, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah, dan darah sudah mengalir dari sudut mulut mereka. Yang lain bergegas maju satu demi satu, mengetahui dengan jelas bahwa mereka bukan tandingan Gong Qiankyu, tetapi mereka masih ingin mati. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Gong Qiankyu semakin tersenyum, dan bahkan hanya menggunakan satu tangan untuk melawan musuh selama keseluruhan proyek. Meski begitu, 10 jenius teratas masih tidak berdaya. Dia dipukuli hingga berdarah oleh Gong Qiankyu. Meskipun 10 jenius teratas memulihkan sebagian dari budidaya mereka dengan bantuan obat ajaib Yufeng Tianxi, tapi mereka tidak punya tulang, belum lagi bertarung melawan Gong Qiankyu.
bahkan menghadapi Dugu Xiao saat ini. 10 orang jenius hanya bisa disiksa secara brutal. Melihat 10 orang jenius dalam keadaan malu, Gong Qianqiu perlahan berjalan ke arah Dugu Tuo dan menginjak dadanya dengan keras. Katakan padaku, di mana Su Qingya dan Yu Feng Tianxi? Gong Qianqiu mengerahkan sedikit tenaga, tetapi Dugu Tuo tidak dapat menahannya, dan dadanya terasa seperti batu besar yang beratnya 1000 pon. Aku tidak tahu, kata Dugu Tuo lemah. Gong Qianqiu mendengus dingin dan menendangnya sejauh 10 kaki seperti bola. Bagaimana denganmu? Gong Qianqiu menginjak wajah Baili Waner lagi dan bertanya dengan dingin. Aku tidak tahu. Baili Waner diusir sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Setelah menginterogasi beberapa orang secara berturut-turut, tidak satu pun dari 10 orang jenius yang diketahui terlibat dalam kasus ini. Mata Gong Qianqiu menjadi sangat dalam, dan dia bisa merasakan bahwa orang-orang ini hanya ingin mati. Sepertinya dia tidak mengetahui keberadaan yang lain. Lagi pula, penampilan tidak bisa menipu. Gong Qianqiu, bunuh aku jika kamu bisa. Itu benar. Aku tidak ingin hidup lagi. Beri aku waktu yang baik. Gong Qianqiu, kamu hanyalah seorang perempuan jalang yang hanya tahu bagaimana bergantung pada laki-laki. Meski begitu, jadi bagaimana jika Anda bertanggung jawab atas sekte Qianqiu? Anda bukanlah anak yang tercela. Beberapa dari 10 jenius berteriak, dan beberapa menghina Gong Qianqiu. Tujuannya hanya untuk mati. Mereka sebenarnya tidak ingin terus ditahan di sel bawah tanah yang gelap. Jalani kehidupan yang lebih buruk daripada babi atau anjing setiap hari. Hidup seperti itu juga merupakan siksaan. Gong Qianqiu berkata dengan sedih, kamu harus tetap di penjara bawah tanah. Kemarilah, penjarakan mereka di penjara bawah tanah, dan kemudian tusuk rantai besi khusus ke anggota tubuh mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri lagi. Ini adalah kesempatanmu. Iya, tentara kultus Qianqiu yang mati diperintahkan untuk mengambil 10 jenius teratas. Tak lama kemudian, hanya Gong Qianqiu yang tersisa di tempat itu. Di mana Yu Feng Tianxi abadi ini bersembunyi? Gong Qianqiu sedikit tertekan. Secara logika, dia sudah memasang jaring, tetapi dia bahkan tidak menemukan Yu Feng Tianxi. Belum lama ini, Gong Qianqiu mendapat kabar bahwa elit istana ke-10 Yama yang bertanggung jawab melacak Yu Feng Tianxi juga tersesat. Gong Qianqiu menutup matanya rapat-rapat dan terus mencari area demi area menggunakan metode pencarian kekuatan. Trik ini juga disadari oleh Gong Qianqiu baru-baru ini. Selama dia melepaskan kekuatannya sendiri, fluktuasi kekuatan orang kuat lainnya akan saling bertabrakan. Dapatkan umpan balik kekuatan tabrakan, sehingga Anda dapat menentukan posisi spesifik lawan. Setelah mencari selama 2 hari, masih belum ada kabar tentang Yu Feng Tianxi, Su Qingya dan lainnya. Tuan, apakah menurut Anda orang-orang ini telah melarikan diri ke divisi penindas iblis? Dugu Xiao bertanya dengan suara yang dalam. Dia juga melakukan pencarian karpet dengan panik terhadap tentara yang tewas. Namun pencarian terus-menerus tidak membuahkan hasil. Gong Qianqiu melambaikan tangannya dan berkata, mungkin tidak. Setelah mengetahui bahwa mereka melarikan diri dari lubang mayat, saya segera mengirim orang untuk menutup area terkait di dekat divisi penekan iblis. Yan Guo meninggalkan suara. Bahkan jika mereka datang lagi tidak peduli betapa tersembunyinya kita, selama kita melarikan diri ke divisi penekan iblis, kita akan menemukannya. Terlebih lagi, sekte Qianqiu memiliki banyak orang dalam di divisi penekan iblis, dan mereka belum membocorkan informasi apapun. Itu benar-benar aneh, mereka dia tidak bodoh, bertindak sendiri-sendiri memang akan menimbulkan masalah bagi kita. Dugu Xiao memuji pihak lain dengan nada mengejek. Gong Qianqiu mencibir 2 kali dan berkata, saya kira Yu Feng Tianxi takut diseret. Anda juga telah melihat keadaan 10 jenius teratas.
Dengan sedikit budidaya mereka, mereka tidak dapat berlari cepat bahkan jika mereka melarikan diri dari urusannya. Ikuti langkah mereka. Cheng menghitung bahwa jika Su Qingya dan yang lainnya kembali ke divisi penindas iblis, mereka pasti ada di sekitar sini. Masih belum ada jejak mereka, yang berarti. Itu berarti mereka belum kembali ke divisi penindas iblis. Mata Du Guxiao berbinar, seolah dia telah menangkap sesuatu yang penting. Itu benar, Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum. Dengan kultivasi mereka, akan sangat sulit untuk menghindari kekuatan pemimpin di area ini. Jadi tempat yang paling mungkin mereka tuju adalah Ye Junlin dan markasnya perkemahan, sekarang. Tuan Bon bertanggung jawab di sana. Du Guxiao tampak serius. Gong Qianqiu segera mengerti maksud Du Guxiao. Meskipun Tuan Bon tidak lemah, dia harus menghadapi Ye Junlin. Bahkan orang kuat setingkat Junjun pun bukanlah tandingannya. Aku akan pergi sendiri. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Gong Qianqiu bersinar seperti kilat. Gong Qianqiu bergerak maju dengan sangat cepat, merasa sedikit panik. Mengapa saya mengabaikan poin kunci bahwa Su Qingya dan yang lainnya akan menemukan Ye Junlin? Bagaimanapun, mencari Ye Junlin memiliki efek yang sama dengan kembali ke divisi penindas iblis untuk menyebarkan berita. Gong Qianqiu merasa cemas, dan orang yang bertanggung jawab untuk mencari di pinggiran base camp Ye Junlin adalah Master Bon. Meskipun dia juga sangat kuat, dia tidak bisa menang melawan orang kuat seperti Ye Junlin dan Junjun. Suatu ketika Su Qingya melakukan kontak dengan para master di base camp Ye Junlin. Sangat sulit untuk melawan Master Bon, dan bahkan sangat sulit untuk melarikan diri. Suatu ketika Ye Junlin mengetahui tentang Sekte Qianqiu dan apa yang telah dia lakukan. Kemudian Zenmosi akan mengetahuinya, dan Tianxi akan mendapat kabar tersebut saat dia kembali ke alam. Ye Junlin tidak menakutkan, tapi jika dia bergabung dengan Tianxi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Gong Qianqiu ketakutan, dia bahkan berkeringat dingin. Awalnya dia tidak perlu terlalu takut, tetapi sekarang pembuluh darah spiritual kerajaan abadi telah dihancurkan. Sekarang Gong Qianqiu ingin menelan energi tetapi tidak dapat ditemukan. Jika Xuan Ming bisa bergabung dengan saya, mungkin kita bisa keluar dari kesulitan ini. Tetapi jika Xuan Ming memilih untuk duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau, maka saya akan berada dalam bahaya. Gong Qianqiu mengerutkan kening, karena dia merasa situasi ini sangat berbahaya. Itu mungkin saja terjadi. Saat itu, Tianxi juga akan kembali bergandengan tangan dengan kekuatan besar dunia legendaris. Hubungan antara semua pihak tidak mudah untuk ditangani. Akan sangat buruk jika ini benar-benar terjadi. Gong Qianqiu tanpa sadar mempercepat, hitung dengan cermat kecepatan Su Qingya dan yang lainnya, jika yang terakhir memilih untuk langsung pergi ke markas Ye Junlin. Maka akan terlambat tidak peduli seberapa cepat Anda mempercepatnya. Bahkan jika dia mengerahkan tenaga dari Sekte Qianqiu di dekat markas Ye Junlin, itu masih sudah terlambat. Selain itu, dimungkinkan untuk memperingatkan musuh dan menarik perhatian Ye Junlin dan lainnya, sehingga mereka dapat mengambil inisiatif untuk menyerang. Sialan, Gong Qianqiu sangat marah. Alangkah baiknya jika ada seseorang di dalam base camp Ye Junlin yang bisa membantunya. Xiao Feng, mata Gong Qianqiu berbinar, dan dia tiba-tiba teringat pada ahli perkakas terbaik ini. Secara khusus, Xiao Feng memiliki status yang sangat tinggi di markas Ye Junlin dan dapat menangani masalah ini dengan sangat diam-diam. Untungnya, saya tidak membunuh sampah ini pada saat itu. Saya tidak menyangka bahwa saya bisa sangat membantu pemimpin saya pada saat kritis. Gong Qianqiu memuji kecerdasannya. Gong Qianqiu berhenti dan mengeluarkan alat kontak darurat. Berdengung, begitu dia membuka alat komunikasi, pesan yang dikirim Xiao Feng selama ini muncul di sana. Seperti, aku merindukanmu Qianqiu, apakah kamu baik-baik saja sekarang?
mengapa aku tidak bisa menghubungimu lagi, Del? Melihat Gong Qianqiu merasa mual, pecundang ini masih bermimpi mendapatkan ini, bantuan pemimpin. Menahan rasa mualnya, Gong Qianqiu mengirim pesan kepada Xiao Feng. Xiao Feng, apa yang kamu lakukan? Saya akhirnya keluar dari bahaya untuk saat ini. Gong Qianqiu berubah dari khawatir menjadi menjelaskan mengapa dia tidak menghubungi Xiao Feng sampai sekarang. Bahkan ada sedikit nada hilang dalam nada bicaranya. Jadi begitu, aku berkata, jika tidak ada keadaan khusus, mengapa kamu tidak menghubungiku? Xiao Feng dengan cepat membalas pesan itu. Lalu dia mengungkapkan perasaan rindunya padaku. Meskipun Gong Qianqiu sangat cemas dan muak, dia hanya bisa gigit jari dan menyetujuinya tanpa sadar. Untungnya, setelah interaksi yang manis, Xiao Feng akhirnya bertanya, Qianqiu, kamu baik-baik saja? Iya, benar. Gong Qianqiu menyesuaikan nada suaranya lagi dan melanjutkan. Su Qingya dan yang lainnya sedang dalam perjalanan sekarang. Mereka berlari ke base camp dan mencoba menjebakku. Tolong bantu aku menghentikan mereka dengan cepat. Apa? Xiao Feng benar-benar terkejut. Bukankah mereka dipenjara oleh kultus Qianqiu? Apa yang bisa mereka tuduhkan padamu? Xiao Feng mau tidak mau bertanya. Meskipun Xiao Feng sangat menyukai Gong Qianqiu, kejadian ini terlalu aneh dan membuatnya curiga. Selama periode ini, selain menghindari kejaran sekte Qianqiu, saya juga telah menyelidiki pemimpin wanita misterius itu. Mungkin Anda tidak tahu, tetapi pemimpin wanita itu sangat mengenal penekan iblis, terutama saya. Saya bahkan curiga bahwa dia pernah menjadi teman sekelasku. Kalau tidak, bagaimana dia bisa merancang begitu banyak sumpah palsu untuk menjebakku? Gong Qianqiu terus menjelaskan. Melihat Xiao Feng tidak pernah menjawab, dia pasti sedikit bingung. Dia buru-buru melepaskan jurus pamungkasnya. Sebenarnya, aku sudah mengetahui keberadaan mereka sejak lama. Jika sekte Qianqiu benar-benar ada hubungannya denganku, bisakah kita tetap membiarkan mereka pergi ke base camp? Aku tidak pernah mengatakannya sebelumnya. Hanya karena aku takut kamu akan salah paham, lalu abaikan aku. Teriak Gong Qianqiu pada akhirnya. Dia tampak sedih. Aku tidak mengatakan apapun demi hubungan kita. Xiao Feng segera melembutkan hatinya dan buru-buru menghiburnya. Qianqiu, jangan menangis. Aku tidak meragukanmu. Xiao Feng memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa apa yang dikatakan Gong Qianqiu sangat masuk akal. Jika dia benar-benar pemimpin misterius, bukankah lebih baik menangkap Su Qingya dan yang lainnya dan membunuh mereka secara langsung? Itu akan mencegah masalah di masa depan selamanya. Bagaimana mereka masih bisa dibiarkan lolos? Selain itu, Guru, King Long dan yang lainnya telah menganalisis bahwa pemimpin wanita itu sangat bijaksana. Bagaimana kesalahan tingkat rendah seperti itu bisa terjadi? Terlebih lagi, jika Gong Qianqiu benar-benar pemimpin perempuan, mengapa dia harus memberitahu dirinya sendiri? Bukankah ini secara langsung mengungkap identitasnya dan menimbulkan kecurigaannya? Terlebih lagi, saat ini, pemimpin wanita harus berusaha sekuat tenaga untuk memburu Su Qingya dan yang lainnya, dan berusaha mencegah bocornya berita tersebut. Karena Qianqiu memberitahuku segalanya, dia akan baik-baik saja. Xiao Feng mengambil keputusan dan meyakinkan Gong Qianqiu, jangan khawatir, Qianqiu, aku akan pergi keluar untuk memeriksa. Begitu mereka berani menjebakmu, aku pasti tidak akan ada ampun. Oke. Tapi Xiao Feng, jangan bunuh mereka. Orang-orang ini mungkin memiliki kesulitannya sendiri. Gong Qianqiu berhenti dan melanjutkan dengan nada tulus. Selama penjelasannya jelas pada saat itu, kita bisa membalas budi, saya tidak bersalah. Setelah mendengar ini, keraguan terakhir Xiao Feng menghilang. Jika Gong Qianqiu benar-benar dewi dan pemimpin aliran sesat, dia pasti ingin membantunya membunuh orang dan membungkam mereka.
Bagaimana dia masih bisa memikirkan Su Qingya dan orang lain yang berencana menjebaknya? Qian Qiu memang wanita yang baik hati, Xiao Feng berpikir dalam hati. Qian Qiu, jika aku tidak membunuh mereka, aku akan menangkap mereka dan menyerahkannya padamu. Xiao Feng merasa bahwa wanitanya telah dianiaya, dan sudah waktunya dia untuk berdiri. Keduanya mengobrol santai untuk beberapa kata lagi sebelum memutuskan kontak. Gong Qianqiu sangat bangga, dia telah mengendalikan Xiao Feng. Sengaja menjadi perantara bagi Su Qingya dan yang lainnya sebenarnya akan menginspirasi Xiao Feng untuk mengambil inisiatif menghukum pembuat rumor ini. Sambil menyelesaikan masalah serius orang kepercayaannya, dia juga bisa menghindari kecurigaan Xiao Feng. Membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, Gong Qianqiu tetap bergegas ke base camp Ye Junlin secara langsung. Pihak Xiao Feng hanyalah polis asuransi. Berada di sana sendiri untuk menghadapi kejadian tak terduga. Gong Qianqiu selalu mengejar hal-hal yang sempurna dalam karyanya. Sisi lain, setelah memutuskan kontak, Xiao Feng langsung pergi keluar base camp untuk menunggu. Ia juga memerintahkan orang-orang terdekatnya untuk segera melaporkan orang yang mencurigakan kepadanya. Xiao Feng bahkan mengambil inisiatif untuk mengambil alih keseluruhan pertahanan base camp hari ini. Tentu saja perilaku tersebut tidak menimbulkan kecurigaan orang lain, lagi pula ini bukan pertama kalinya ia tiba-tiba mengubah pembelaannya. Namun, bagi Xiao Feng, kecelakaan tidak boleh terjadi. Secara khusus, tidak seorang pun diperbolehkan memfitnah kekasihnya di depan umum di base camp. Kekuatan Xiao Feng telah meningkat pesat sekarang, dan indera pernapasannya menjadi semakin sensitif. Dia melepaskan kekuatannya dan menyebar untuk menjelajah sekeliling dirinya, mencoba menemukan aura aneh dan aneh yang mendekat. Bersambung.